Ya, kalau saya istilahkan dulu saya itu bukan kreatif tapi kere aktif. Gitu ya. Ya. Saya jujur saya kere dalam pengertian saya bukan orang kaya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi pagi guys. Oke, ketemu lagi kita di channel kita kali ini, yaitu berkaitan sama ngobrol dan ngopi bareng Balat Kopi. Sebuah channel yang ngobrol tentang berbagai hal, tentang inspirasi, kreativitas, ide, dan berbagai hal untuk upgrade diri kita bersama sehingga bisa bermanfaat buat kita semua, baik Anda yang nonton maupun diri saya sekarang yang ada di sini. Dan kalau kita ngomong bahwa kita bisa melihat sekitar yang ada di kita menjadi sebuah pelajaran hidup buat diri kita sendiri dan manfaat buat diri sendiri dan belajar yang ada di lingkungan kita, dan mempelajari proses yang dilalui oleh seseorang pun itu juga bisa menjadi sebuah inspirasi apa yang bisa kita ambil dari proses itu untuk upgrade diri kita maupun sekitar. Kita ada di Ngobrol dan Ngopri bareng Balat Kopi. Tokoh kita kali ini adalah seseorang yang kiprahnya banyak, tidak hanya di satu sisi, tapi lebih banyak ke beberapa hal yang berkaitan sama kehidupan yang ada di sekitar. Tapi kali ini yang kita ulik adalah berkaitan sama entrepreneurship. Beliau adalah tokoh di Surabaya dan juga Jawa Timur, malah ke tingkat nasional juga. Semoga ini bisa menginspirasi. Saya perkenalkan, beliau adalah Pak Ismail Nahu, atau akrabnya dipanggil Cak Mail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Cak Mail? Alhamdulillah, Mas Dito. Oke, sebelum kita ngobrol, kita ngopi dulu. Betul. Karena ini adalah ngobrol dan ngopi. Betul, kita harus rayakan ritual minum kopi ini. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Dengan ngopi mungkin kita bisa muncul ide-ide segar untuk mengawali hari gitu ya, Sofail ya. Betul. Oke, Om El. Saya bingung nih mulai dari mana, karena ngelihat wah ini banyak sekali, karena beliau ini juga seorang tokoh yang kiprahnya juga cukup banyak. Saya coba ngulik dari sisi entrepreneur aja yang ada di sininya, Om. Berkaitan sama entrepreneurship, sebetulnya apakah ini merupakan tujuan hidup dari mulai awal men-setting, ataukah tiba-tiba ada di tengah baru memutuskan untuk ke entrepreneur gitu ya? Ya, kalau dari pengalaman saya, karena ya kebetulan saya bukan berangkat dari keluarga yang dengan basis pendidikan yang mapan. Dan di sisi lain saya boleh dibilang anak yatim. Jadi waktu kecil saya sudah tidak punya figur bapak. Nah, saya hanya hidup dengan emak, ibu saya yang saya panggil emak. Saya 7 bersaudara dan saya anak ragil. Dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, sehingga emak saya saja, mohon maaf, beliau buta huruf. Tapi kalau ada orang, manusia yang paling saya hormati di bawah Nabi, itu adalah emak saya. Ya, bahkan kalau ada orang bertanya, Pak Mail siapa dukunnya dalam bisnis, saya bilang emak. Karena itu saya hidup dengan emak saya waktu kecil, dan kembali lagi emak saya bukan orang yang berpendidikan, karena itu tidak terlalu intervensi dan tidak punya agenda-agenda hidup. Ya, hidup itu dijalani aja sebagai bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Disitulah saya tumbuh. Karenanya semenjak kecil saya tidak punya agenda untuk menjadi pebisnis. Dan saya menjalani sekolah sebagaimana biasanya, dari madrasah sampai terakhir saya di IAIN Surabaya. Itu pun tidak ada agenda saya berbisnis. Karena kembali lagi di otak saya tidak ada sedikit pun keinginan untuk jadi berbisnis. Kalau saya dulu pernah memang sambil kuliah, sambil jahit, ya ada persoalan-persoalan ekonomi lah ya yang saya atasi pada waktu itu. Tetapi itu tidak dalam rangka saya jadi pebisnis. Saya hanya untuk mengatasi hidup saja. Gitu, hanya untuk mengatasi kehidupan, bahwa hidup itu butuh makan, saya butuh survive, karena itu saya kuliah sambil bekerja. Tapi bekerja di situ tidak saya set up sebagai bisnis atau apa saja. Barulah setelah saya kurang lebih 11 tahun menjadi pekerja, saya mengalami kepenatan, ya, bahkan kegalauan yang kalau dalam istilah psikologi itu epifani. Epifani itu kegalau yang puncak. Jadi sumpek yang notok itu saya tahun 2000 di mana saya punya anak 2 tetapi rumah belum punya, apalagi perangkat-perangkat hidup yang lain. Kalau toh ada itu sepeda motor, memang waktu itu saya sudah punya gitu ya. Tapi rumah dan lain tidak ada.
dengan gaji yang sangat minim, yang cukup, ya kira-kira UMR lah zaman sekarang. Artinya dengan situasi kayak gitu itu, saya punya pemahaman dan renungan, rasanya hidup tidak bisa dilanjutkan kalau dengan basis ini. Disitulah saya mulai mencoba untuk mencari tambahan pekerjaan dengan menjadi makelar tanah. Ceritanya begitu. Jadi mulainya bukan dari mulai masa remaja, tapi lebih tepatnya momen itu setelah dengan setelah rumah tangga ya. Betul. Oh gitu. Ya by the side business lah kira-kira ya. Itu karena kembali lagi saya dulu juga pernah mendirikan konveksi, garap seragam alma mater itu pernah. Tetapi kembali lagi itu hanya sekedar untuk bertahan. Untuk bertahan hidup, untuk biaya kuliah dan sebagainya gitu loh. Jadi kenapa semacam itu ya tadi? Karena tidak ada mindset dan tidak ada konstruksi keinginan untuk berbisnis itu enggak terbangun gitu ya. Nah, barulah tadi saya ceritakan saya memang semacam learning by doing gitu. Yang tadi saya akhirnya makelar tanah. Dalam makelar tanah itu ujung-ujungnya boleh dibilang saya tidak mampu untuk menjualkan tanah itu, memakelari. Tapi akhirnya saya bertemu dengan seorang pebisnis, dan pebisnis itu yang menghentakkan saya ketika seorang pebisnis yang saya tadinya prospek untuk membeli tanah saya itu justru mendorong saya untuk membeli tanah itu sendiri. Disinilah saya mengalami hentakan mental gitu ya. Yang tadinya saya berpikir bahwa tanah 1,5 M di kota kelahiran saya Pasuruan di dekat pelabuhan itu tak terbayang oleh saya, tak terbayang oleh saya. Jangankan saya mau membeli, pada waktu itu bermimpi aja saya takut. Ini tiba-tiba ada orang yang mendorong saya untuk berani membeli sendiri, gitu loh. Waktu itu apa yang menjadi tantangan artinya dikomunikasi pada saat Cambali itu memfollow up prospek gitu ya. Kemudian tadi, apa yang dikomunikasikan? Ya tadi saya prospek dia supaya dia yang membeli karena saya makelar itu. Tiba-tiba dia bilang kenapa tidak dibeli sendiri saja? Gitu. Nah dalam logika saya dari mana gitu? Nah, disinilah saya diberi trik-trik, diberi ilmu lah ya. Dengan pemahaman baru itulah. Dan seiring dengan gitu ada perubahan mindset lah ya. Yang tadinya saya takut menjadi berani. Nah dengan keberanian itulah saya muncul kreativitas. Kalau boleh tahu pada saat sang inspirator atau sang pembeli challenge tadi, kenapa nggak dibeli sendiri? Itu tipsnya tadi apa Pak? Mungkin ada pembelajaran 3 atau 2 yang menjadi ini bisa untuk dipraktekkan untuk bisa memacu sebuah challenge itu. Saya ingin sebut karena beliau juga sangat berperan pada saya walaupun tidak secara langsung. Itu adalah Pak Bisri Ilyas sama Pak Purdi Chandra. Itu orang yang dalam tanda petik mendorong saya gitu. Yang tadinya saya tidak berani. Jadi maka dari itu saya akhirnya menyimpulkan bahwa bisnis itu dimulai dengan perubahan mindset. Perubahan mindset. Ya, contoh dalam pengalaman saya yang tadinya mindset saya saya menempatkan diri saya itu jauh di bawah 1,5 M. Ya, karena itu, kendati pun mungkin saya dulu pernah mendapatkan beasiswa, boleh dikatakan orang yang dengan cukup punya kemampuan, pinter gitu ya. Tetapi karena saya minder, karena saya inferior, saya tidak punya daya kreatif. Ya, kalau saya istilahkan dulu saya itu bukan kreatif tapi kere aktif. Gitu ya. Saya jujur saya kere dalam pengertian saya bukan orang kaya gitu. Tapi walaupun sekalipun kere tetapi saya tidak aktif. Karena itu tidak terbuka peluang-peluang itu, tidak terbuka perbaikan-perbaikan kehidupan itu. Nah, seorang Pak Bisri Ilyas almarhum yang punya Rewin dan punya Gresik Kota Baru dan juga Pak Purdi Chandra yang waktu itu dengan Entrepreneur University-nya itu membongkar mindset saya yang tadinya saya inferior ya, yang memandang tanah 1,5 M itu di atas saya. Impossible gitu ya. Impossible gitu. Tiba-tiba seperti saya didongkrak. Saya dinaikkan mental saya.
Dan dengan kondisi saya menjadi lebih confident, lebih percaya diri itu, disitulah saya mengembangkan, memunculkan keberanian saya. Dengan keberanian itulah saya mengembangkan berbagai langkah alternatif. Misalnya, tadinya sih saya berharap dengan 1,5 itu saya didukung oleh lembaga perbankan. Tapi di dalam pengalaman saya itu tidak terwujud karena dalam pandangan bank saya belum kredibel, ya saya tidak cukup bisa diberi kepercayaan karena pada waktu itu status saya masih ya boleh bilang baru dan tidak punya sumber daya apapun, bahkan jaminan kolateral tidak punya, sekaligus misalnya PT atau lembaga dan usaha saya tidak punya, jadi dalam radar bank saya tidak masuk. Tidak terdetek gitu ya? Tidak terdetek, nah gitu ya, tidak terdetek gitu, sehingga saya tidak bisa diakomodasi oleh bank. Tetapi karena ada spirit yang diinjeksikan oleh senior yang tadi saya bilang itu, saya akhirnya mencoba untuk melakukan berbagai langkah, salah satunya saya melihat potensi di kawan-kawan saya. Dengan kenyataan itu saya akhirnya sodorkan rencana usaha saya untuk beli 1,5 M ini kepada kawan-kawan saya, dan alhamdulillah saya akhirnya bisa membeli tanah itu dengan didukung kurang lebih sekitar 150 teman. Jadi ini semacam konsorsium beli tanah bareng begitu atau bagaimana Cambay? Saya bikinkan semacam business plan ya, plan lah itu ya, business plan. Saya punya kawan yang arsitek ITS yang satu kantor sebelumnya, saya suruh minta dia untuk bikin set plan. Jadi saya bikinkan business plan, namanya Pak Kusnan, bahkan covernya itu ada juga teman ITS arsitek yang ketua IAI Surabaya sekarang, itu dia bikin cover. Dengan kata lain, akhirnya business plan saya memang cukup meyakinkan dari sisi performan penampilan. Itu buat perumahan apa? Bukan, coupling. Saya belum terpikir di perumahan, gitu loh. Jadi kembali lagi sebagai alumni IAIN, saya tidak pernah terbayang itu di pengembang, coupling. Artinya sederhana, tanah itu tak kotak-kotak gitulah, Mas Dito. Terus saya prospek ke kawan-kawan dengan saya bikinkan skema bagi hasil. Alhamdulillah tanah itu akhirnya bisa saya beli. Saya bisa mengolek lah waktu itu kurang lebih sekitar 500 sampai 600 juta dari kawan-kawan saya. Dalam periode 3 bulan, karena saya diberi toleransi waktu pembayaran oleh pemilik lahan, Pak Sujono, itu orang Chinese di Surabaya, 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu saya mengeksplor potensi kawan-kawan saya hingga terkumpul 150 teman yang akhirnya terkolek dana kurang lebih lah 600, dan kekurangannya itu saya mainkan. Misalnya saya minta izin beliau sebagai pemilik tanah. Coupling itu sudah saya tawarkan di bulan pembayaran yang kedua. Oke, itu belajar dari mana tadinya untuk itu memasarkan sebuah coupling? Karena pengalaman sebelumnya sebagai maklar tanah begitu atau bagaimana? Saya bicara belajar karena saya tidak punya background bisnis ya. Dua mentor tadi ya? Itu mentor itu tidak bicara teknis, itu lebih menyemangat. Tantangan aja ya? Iya, semangat itu akhirnya membuat saya tadi kreatif tadi itu. Kiri aktif itu, nggak gini-gini gitulah ya. Itu ya tentu dengan nalar ya, dan semuanya harus didorong dengan keyakinan dan tekad. Pada waktu itu memang saya akui bahwa saya bertekad, saya harus berubah di dalam hidup saya, sebagaimana tadi saya bilang. Bayangin saya hidup di Surabaya dengan anak 2, rumah belum punya dan sebagainya. Dengan kata lain, saya memang bertekad untuk melakukan perubahan. Nah, perubahan itu kalau dihitung, itu sampai berapa lama dari mulai start tadi mencoba menjual, kemudian akhirnya diberi tantangan itu sampai terwujud menjadi sebuah progres, itu kalau dihitung? Nggak lebih dari 1,5 tahun lah ya. Ini karena motivasi yang memang ya kalau saya ceritakan hari ini panjangnya bukan hanya panjang tapi cukup heroik ya kesannya. Tapi ketika saya jalani pada waktu itu, saya merasa memang misalnya boleh dibilang saya tidur itu ya 3 jam 4 jam. Oh segitu ya? Dan sehari itu sudah doa itu bukan seperti orang berdoa kayak begini ya. Doa itu kayak anak kecil ngerenyek kepada orang tua itu. Ke Tuhan itu ngerenyek gitu, ngerenyek itu ya. Jadi menyodok-nyodok, menyodok-nyodok Tuhan supaya. Tapi kenyataannya kawan-kawan,
kalau saya review di dalam perjalanan yang tadi saya ceritakan itu, banyak sekali peristiwa yang terjadi di luar nalar saya. Ya. Sebagai orang beragama, saya memaknai itulah skenario Tuhan. Gitu. Itulah hidup yang, makanya saya punya kepercayaan sejauh niat kita baik di dalam hidup ini ya, dan disandarkan kepada Allah, saya yakin karena Tuhan itu Maha Kasih dan sayang. Gitu. Sebagaimana tadi saya ceritakan, banyak peristiwa-peristiwa di dalam saya merintis bisnis itu sesuatu yang di luar nalar Mustahil saya, gitu ya? di luar jangkauan saya, Mas Dito. Gitu ya, itulah yang saya anggap sebagai banyak gitulah. Ya, banyak nilai nih kali ini kalau kita lihat bahwa tidak hanya sekedar challenge ikhtiar yang akan diupayakan, tapi ada satu lagi, mensandarkan diri kepada Sang Kuasa, ya, yang membuat kita ini yang dilakukan sehingga beliau akhirnya selalu tough, dan itu yang membuat kemustahilan menjadi sesuatu yang nyata. Tidak gitu mustahil. Ya? Tidak mustahil gitu ya. Impossible because menjadi possible gitu Possible. ya. Impossible become possible gitu. Yes. Ya. Oke, Kamail. Nah, ini sudah sekitar setahun setengah gitu, sehingga kehidupan semua sudah mulai berubah gitu kan, Nah, kemudian rintisan-rintisan usaha-usaha lainnya kalau saya pelajari sama itu kan banyak nih yang dilakukan, tidak hanya di properti saja. Mungkin bisa cerita setelah itu bagaimana langkah Kamail untuk mengupgrade supaya menjadi lebih ya tentu pertama-tama saya punya pikiran ternyata untungnya lumayan, untungnya lumayan. Ya artinya tidak terbayang saya bisa pegang duit banyak lah kasarnya begitu ya. Yang tadinya itu cuman sebulan sekali bertemu dengan duit dan itu senantiasa tidak pernah cukup gitu ya. Tiba-tiba duit itu mengalir dan akrab dengan uang. Gitu ya. Memang ada satu hal kawan-kawan yang perlu saya juga share. Salah satu nadar saya haji dengan mak saya. Oh, oke. Gitu. Dan itu saya laksanakan ketika ada rezeki di awal itu. Iya, gitu. iya. Tahun berapa sekitar itu? Tahun 2001. 2001 ya? Ya, kebetulan haji pada waktu itu tanpa waiting list. Oh, Nah, gitu ya, tanpa Padahal tadi ceritanya 2000 ke 2001 ya, setahunan ya? setahun. Progres ke arah sana. Kegelisahan saya itu mulai tahun 2000 lah ya, Iya, tahun 2000 iya. Itu sampai ya 2001 bulan September. Gitu ya, kurang lebih 1,5 tahun lah. Setelah itu bergerak di properti terus atau beberapa? Ya, Ada akhirnya beberapa tuh, Kamail? saya garap itu. Pada waktu itu saya masih bekerja. Nah, Ya, sambil karena waktu itu masih belum berani saya tinggalkan pekerjaan iya, ya. Jadi saya bukan tipe orang yang pemberani betul. Iya. Sehingga saya ketika usaha itu saya masih kaki Berdiri saya dua masih kaki ya? di dua kaki, Nah, betul. oke. Tapi setelah saya menikmati hasilnya, artinya saya ini dan saya confident, yakin ya ternyata enak, ya, bisnis itu enak, duitnya banyak gitu. Akhirnya saya resign dari pekerjaan saya. jadi ini menjadi sebuah tips juga bahwa pada saat kita bekerja sambil kita mulai merintis usaha, maka dua kaki kita jalan. Begitu ini sudah kelihatan hasilnya, kita bisa quit gitu ya, dengan perjuangan kita. Betul. Gitu ya. Nah, kalau dulu saya ikut di kapal besar, tapi saya cuma jadi awak kapal. Ternyata di sekoci saya mengendalikan sekoci sendiri. Saya pernah ingat waktu itu ada sesuatu yang menyatakan diri juga bahwa gini, kamu itu udah dipercaya sama kapal besar, masa nggak percaya pada dirimu sendiri untuk bikin kapal gitu? Yes, Oke. Setelah itu Kamail, akhirnya saya garap couplingan itu. Saya coupling saja, kurang lebih sekitar 3 tahun ya. Saya garap couplingan sampai 4 tahun. Nah, disitulah selanjutnya saya bergerak terpikir untuk mulai membangun perumahan. Mulai ke perumahan. Di mana waktu itu? Pertama-tama waktu itu masih di EU ya, masih di EU ya, dan akhirnya saya mendirikan PT. Itu pertama kali. Pertama kali mendirikan PT. Banyak teman-teman merasa bahwa saya terlalu berani, dorong-dorong ke PT gitu ya. Saya pikir UD atau CV gitu ya. Kayak gitulah gitu. Saya pikir enggak, saya niat sudah. Saya udah mau nekuni ini sudah. Kalau gitu ngapain separuh-separuh gitu lah. Terbakar gitu ya. Sudah lah gitu ya. Nyatanya tahu enaknya ngapain gitu ya. Akhirnya saya mendirikan PT dan mulai berpikir untuk bikin perumahan. Dan perumahan yang saya bangun pertama kali di Surabaya yaitu di Gayung Kebon Sari Baru sini. Sudah langsung Surabaya bikin perumahannya? Ya, itu tanahnya milik orang, saya join dengan pemilik lahan, terus saya garap kurang lebih sekitar 34 unit rumah. Itu saya bikin perumahan, ya saya gandeng kawan-kawan kontraktor, kan. Baik lagi karena saya bukan background teknik sipil, saya YIN, karena itu
penyerahan pembangunan saya serahkan kepada kawan sebagai kontraktor. Tapi saya mengajak, ketika membuat PT itu, saya mengajak kawan yang dulu itu gambar proposal saya sama teman di pekerjaan lama ya. Tapi background beliau memang arsitek dan saya ajak di dalam PT itu, sehingga PT itu saya dengan beliaunya ini. Saya 75%, beliau 25%. Di situ saya akhirnya bikin perumahan di sini. Saya kerjakan, terus setelah itu saya bikin perumahan di Madiun Regency, kurang lebih sekitar 1,5 hektar, cukup pretisius di kota Madiun, karena di Jalan Soekarno-Hatta. Terus saya itu bangun juga di berbagai titik tempat perumahan, dan salah satunya yang cukup saya anggap juga sebagai jejak yang bagus, yaitu ketika saya membangun Grand Ahmad Yani ini gitu ya. Ini perumahan yang gede-gede. Iya. Iya. Ini lebih banyak di awal sampai ke beberapa tahun berikutnya dan di properti gitu ya. Terus sekarang juga ada travel atau apa lagi itu contohnya? Ya. Memang pada waktu itu semua try and error ya, semua learning by doing gitu ya. Ketika saya properti belum jalan gitu ya, saya ada PT gitu ya. Bahkan saya nyewa kantor itu di lantai 2 dari ruko miliknya kawan. Untuk bisa membayar sewa itu. Jadi ceritanya, saya ini kan mau mendirikan PT. Kalau PT itu kantornya di rumah saya di Jemur Ngawinan, itu rasanya kok bikin orang tertawa kan itu. Saya akhirnya bertekad kantor saya harus di ruko. Saya coba cari ruko. Pada waktu itu kontrak di Jalan Ahmad sekitar rumah saya di Ngawinan itu, ruko itu rata-rata per tahun 60 juta. Pada saat itu. Dan minimal 2 tahun. Berarti saya kan butuh biaya 120 juta untuk bisa ngontrak itu. Nah, dasar kiri aktif tadi itu, saya akhirnya menemukan kawan punya ruko yang dia hanya pakai lantai 1. Lantai 1 dia pakai. Nah, lantai 2, lantai 3-nya dipakai untuk office boy-nya dia. Lantai 2-nya kosong lah. Lantai 2 itu saya sewa. Saya sewa 15 juta setahun. Itu pun saya bayar bulanan. Jadi sebulan saya bayar kurang lebih 1.250.000. Nah, supaya saya tidak bayar 1.120.000, saya bikin perusahaan AC, servis AC. Nah, dengan servis AC itu, si kawan yang dibawa ini, AC-nya, kantornya dia di situ, sama kantornya dia di Jalan Kidal, Surabaya. AC-nya seluruh saya servis. Pada waktu itu nilai per bulannya kurang lebih sekitar 500.000. Sehingga saya praktis tiap bulan hanya bayar 750.000. Gitu. Dengan duit 750.000, saya akhirnya punya kantor. Walaupun lantai 2. Ini tips nih buat yang mau usaha atau apa, bagaimana kita mengkutak-atik sesuatu sehingga menjadi plan itu bisa jalan gitu ya. Karena memang seorang entrepreneur itu uang itu bukan segala-galanya. Bahkan kalau kita punya duit misalnya 1M, bisnis 1M, ya semua orang bisa, tidak perlu ilmu entrepreneur. Gitu, semua orang bisa. The real entrepreneur sesungguhnya, kalau kita punya duit 100 juta, kita bisa bisnis 1 miliar. Gitulah. Nah, gimana caranya? Ilmu bisnis yang memainkan. Bagaimana duit 100 juta tadi itu punya valuasi, dimunyerni, dimunyerni dengan kreativitas kita, sehingga dia punya makna, punya nilai itu ya 600. Nah, yang 400 cari investor. Gitu.